Kita akan masuk pada pertemuan pertama. Di sini kita akan mengenal informatika dan perannya di era digital. Nah, tentu yang pertama kita harus tahu dulu apa itu informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, informasi, sistem komputasi, serta cara manusia menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Informatika ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan komputer saja ya, tetapi juga mencakup beberapa hal. Yang pertama, cara berpikir dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, cara mengolah dan menganalisis data. Yang ketiga, cara membuat solusi menggunakan teknologi. Yang keempat, cara memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan kita sehari-hari, informatika dapat ditemukan pada berbagai aktivitas seperti 1. Menggunakan mesin pencari untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, menggunakan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, melakukan transaksi digital. Yang keempat, menggunakan media sosial. Yang kelima, menggunakan aplikasi transportasi online. Nah, tentu kalian sudah lebih paham ya dengan aplikasi-aplikasinya. Yang kedua, kita akan lihat perkembangan informatika di era digital. Nah, era digital itu apa sih? Era digital adalah masa ketika teknologi komputer dan internet itu berkembang pesat, sehingga berbagai aktivitas manusia itu banyak dilakukan dengan bantuan yang namanya teknologi digital. Perkembangan informatika ini menyebabkan perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan kita. Contohnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bisnis, komunikasi dan transportasi. Nah, kalau bidang pendidikan, kita bisa belajar melalui kelas online. Kita bisa mendownload buku digital. Kita bisa menonton video pembelajaran seperti ini. Lalu kita bisa ujian melalui sistem berbasis komputer nanti. Kalau di bidang kesehatan, ada yang namanya rekam medis elektronik. Ada yang namanya sistem informasi rumah sakit. Lalu yang ketiga ada konsultasi dokter secara online. Yang keempat, pengolahan data kesehatan secara online. Bidang yang ketiga yaitu ekonomi dan bisnis. Nah, di sini ada istilah e-commerce. E-commerce itu contohnya Shopee, TikTok, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, kalau pembayaran digital itu kita bisa pakai m-banking, Briling, dan lain-lain. Ada juga promosi, ada juga sistem kasir. Kalau sistem kasir itu kita biasa menggunakan QRIS ya. Bidang yang keempat yaitu komunikasi. Ada email, ada WhatsApp, yaitu aplikasi pesan instan ya, ada Instagram dan lain-lain. Ada video conference, WhatsApp juga bisa, Zoom bisa, Google Meet juga bisa. Nah, ada media sosial, ada Instagram, ada Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, kalau di bidang transportasi, itu ada aplikasi navigasi yaitu Google Map. Ada transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Ada sistem tiket elektronik, contohnya kayak Traveloka.
Nah, yang keempat itu ada pengatur lalu lintas berbasis teknologi. Sekarang itu sudah diterapkan yang namanya elektronik tilang atau e-tilang ya. Nah, yang ketiga, bidang pengetahuan dalam informatika ada 8 ya. Pertama ada BK, berpikir komputasional. Yang kedua ada TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga ada sistem komputer atau SK. Yang keempat jaringan komputer atau JKI, jaringan komputer dan internet. Yang kelima ada AD, analisis data. Yang keenam ada AP, algoritma dan pemrograman. Yang ketujuh ada DSI, dampak sosial informatika. Yang kedelapan ada praktika lintas bidang atau PLB. Nah, kita lihat bidang yang pertama, berpikir komputasional. Nah, apa sih berpikir komputasional ini? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis. Nah, komponennya ada 4. Ada dekomposisi, yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada pengenalan pola, yaitu menemukan kesamaan atau pola dalam suatu masalah. Yang ketiga ada abstraksi, yaitu memilih informasi penting dan menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Yang keempat ada algoritma, yaitu langkah-langkah yang terurut atau berurutan untuk menyelesaikan masalah. Nah, bidang yang kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. TIK adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Contoh perangkatnya apa saja nih? Ada perangkat keras atau hardware, yaitu komputer, laptop, smartphone, printer, tablet, dan lain-lain. Ada perangkat lunak, yaitu software. Contohnya aplikasi pengelola dokumen Microsoft Word, browser, contohnya Google, aplikasi komunikasi, contohnya kayak WhatsApp. Nah, apa sih manfaatnya? Pertama, mempermudah pekerjaan. Yang kedua, mempercepat penyebaran informasi. Yang ketiga, mendukung pembelajaran. Yang keempat, mempermudah komunikasi. Nah, komponen yang ketiga ada sistem komputer atau SK. Nah, sistem komputer ini adalah gabungan dari beberapa komputer atau komponen yang bekerja bersama-sama untuk mengelola data. Komponen sistem komputer itu ada 3 ya. Ada hardware, software, dan brainware. Hardware, perangkat keras. Dia dapat dilihat dan dapat disentuh. Contohnya monitor, keyboard, mouse, CPU, dan lain-lain. Kalau software itu perangkat lunak, tidak bisa kita sentuh. Nah, fungsinya untuk mengatur dan menjalankan komputer. Contohnya sistem operasi kayak Windows, Android, dan lain-lain. Ada aplikasi pengelola kata Microsoft Word, ada aplikasi desain, dan lain-lain. Software banyak ya. Yang ketiga ada brainware, yaitu kitanya ya, manusia yang menggunakan atau mengelola komputer itu. Contohnya pengguna kayak kita, programmer yang membuat, teknisi yang memperbaiki. Nah, itu brainware. Yang keempat, jaringan komputer dan internet atau JKI. Nah, jaringan komputer adalah hubungan antara beberapa perangkat agar dapat bertukar data. Contohnya jaringan komputer sekolah, Wi-Fi, internet. Nah, manfaatnya apa? Jaringan ini untuk berbagi informasi, untuk mengakses layanan online, untuk berkomunikasi, dan untuk berbagi sumber daya. Nah, yang biasa kita lakukan untuk chatting, video call, untuk melihat media sosial. Nah, itu fungsinya.
Berikutnya ada analisis data atau AD. Analisis data adalah proses mengelola data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Tahapannya ada 4. Ada data, lalu kita olah, lalu kita analisis, lalu menjadi sebuah informasi. Nah, contohnya di sini kita ada data nilai ujian siswa. Data itu kita olah dengan kita hitung rata-rata nilainya. Lalu kita analisis nih data tersebut. Setelah itu didapat sebuah informasi. Itu kita bisa mengetahui tingkat keberhasilan belajar dari siswa. Yang keenam, ada algoritma dan pemrograman atau AP. Nah, algoritma adalah urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma menjadi kode yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, contoh penerapannya, algoritma itu membuat aplikasi, membuat website, membuat game. Nah, nanti kita akan coba ya. Kalau bahasa pemrograman itu ada banyak, ada Scratch, ada Python, Java, JavaScript, dan lain-lain. Nanti kita akan belajar. Berikutnya, dampak sosial informatika atau DSI. Dampak positifnya, informasi mudah diperoleh dan komunikasi lebih cepat. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih efisien. Ketiga, muncul berbagai inovasi baru. Dampak negatifnya, penyebaran hoaks dan cyberbullying. Kedua, terjadinya kejahatan digital dan kebocoran data pribadi. Ketiga, ketergantungan terhadap teknologi. Nah, berikutnya terakhir yaitu praktika lintas bidang atau PLB. Nah, PLB ini yaitu kegiatan menerapkan konsep informatika untuk menyelesaikan masalah nyata melalui proyek. Nah, nanti kita akan membuat proyek di akhir pembelajaran atau setahun itu berarti di semester 2 nanti. Nah, berikutnya kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut dengan benar. Nah, tulis jawabannya yang benar di buku catatan kalian ya. Kalau soalnya pilihan ganda, misalnya jawabannya B, fisika, kalian cukup tulis B saja di buku catatan. Nah, ini soalnya silahkan dilihat. Soal pertama ada 4 soal. Soal berikutnya ada 4 soal lagi. Silakan dikerjakan. Soal berikutnya ada 2 soal untuk pilihan ganda. Silakan dilihat. Kalau sudah, ada tugas mengamati atau pengamatan. Nah, di sini kalian diminta untuk mengamati teknologi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang sering kalian gunakan ya masing-masing. Nah, tuliskan nama teknologinya apa nih? Fungsinya teknologi tersebut untuk apa? Lalu manfaatnya apa? Lalu dampak negatif yang mungkin terjadi apa? Dan yang terakhir, cara menggunakan teknologi tersebut secara bijak. Contohnya, kalian menggunakan HP, tablet, laptop, smart TV, atau apapun yang berkaitan dengan teknologi, maka kalian tulis nama teknologinya. Lalu fungsinya untuk apa? Kalau handphone untuk berkomunikasi misalnya. Atau teknologi lain yang kalian gunakan misalnya tablet atau laptop. Nah, silakan tulis fungsinya. Lalu manfaatnya untuk apa sih? Nah, lalu kalian tulis dampak negatifnya. Kalau sudah, nanti dikumpul untuk pertemuan minggu depan.
Oke, terima kasih.